Selamat datang di Praktikum Epidemiologi Veteriner Acara 8 mengenai ekonomi veteriner. Nah, sebelumnya kita belajar mengenai pengertian dari ekonomi. Ekonomi sendiri adalah ilmu yang menerangkan bagaimana seseorang melatih untuk memilih dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas atau hampir tidak ada untuk tujuan produksi, distribusi, dan konsumsi publik, atau dalam menentukan suatu keputusan terhadap individu ataupun keuntungan sosial. Nah, sehingga dapat diartikan bahwa ekonomi veteriner adalah ilmu yang mempelajari tentang penerapan prinsip-prinsip ekonomi dalam menganalisis kegiatan veteriner. Nah, sebenarnya terdapat banyak teknik analisis ekonomi, tapi untuk menganalisis keuntungan dari biaya program kontrol penyakit, kita menggunakan 3 analisis ini. Yang pertama ada farm partial budgeting, kemudian ada gross margin analysis, dan selanjutnya ada benefit cost analysis. Nah, ini yang pertama ada farm partial budgeting. Jadi, metode ini berfungsi untuk memperkirakan keberlanjutan strategi kontrol pada peternakan tunggal. Sedangkan gross margin analysis digunakan untuk menaksir keuntungan dari perusahaan, digunakan secara luas pada manajemen peternakan. Nah, metode ini juga bisa digunakan untuk membandingkan 2 perusahaan atau peternakan. Selanjutnya ada benefit cost analysis. Jadi, metode ini untuk menganalisa program kontrol penyakit dengan mempertimbangkan benefit dan cost dalam tingkat regional atau nasional selama periode tertentu. Nah, analisis ini banyak digunakan dalam bidang veteriner untuk tindakan program kontrol penyakit. Selanjutnya adalah langkah-langkah untuk penghitungan menggunakan analisis benefit cost. Nah, yang pertama itu mengidentifikasi tindakan alternatif yang diambil, apakah akan melakukan pencegahan dan atau melakukan pengendalian. Yang kedua, alternatif yang dipilih, kemudian diidentifikasi dan dihitung benefit dan cost-nya sejalan dengan waktu. Selanjutnya disetarakan harga B per C atau harga benefit per cost. Nah, kemudian memilih alternatif A atau B dengan menghitung net present value atau NPV setiap strategi. Nah, di sini teman-teman juga belajar tentang compound interest. Jadi, compound interest itu digunakan untuk menghitung nilai uang di masa yang akan datang atau future value dari nilai mata uang sekarang atau present value. Nah, rumusnya adalah FV sama dengan PV dikali 1 plus R dipangkat N, di mana reduce itu adalah R dan jumlah tahun berlangsung itu adalah N. Kemudian ada discount interest. Jadi, discount interest ini digunakan untuk menghitung penurunan mata uang masa yang akan datang, atau PV, dengan rumus PV sama dengan FV per 1 plus R pangkat N. Nah, selanjutnya ada TPV atau Total Present Value. Jadi, TPV ini merupakan jumlah dari PV tahun pertama, PV tahun kedua, PV tahun ketiga, dan selanjutnya hingga PV tahun ke-N. Nah, TPV ini ada 2, yaitu TPV Benefit dan TPV Cost. TPV Benefit rumusnya adalah XN per 1 plus R pangkat N, di mana XN merupakan pemasukan atau pendapatan, sedangkan TPV cost rumusnya adalah YN per 1 plus R di pangkat N, di mana YN adalah pengeluaran. Nah, selanjutnya adalah Net Present Value atau NPV. Strategi yang dipilih secara finansial dapat berjalan dengan keuntungan melebihi dari biaya yang dikeluarkan. Nah, rumus dari NPV sendiri adalah TPV benefit dikurangi TPV cost. Nah, selanjutnya ada rasio B per C, yaitu rasio antara TPV benefit dan TPV cost, dengan rumus B per C sama dengan TPV benefit per TPV cost. Nah, perhitungan ini ada 3 interpretasi. Bisa dilihat di kurva yang sudah ada, terdapat 3 interpretasi, yaitu kerugian,
BEP atau break even point, dan keuntungan. Nah, kerugian itu terjadi apabila nilai B per C kurang dari 1. Sedangkan BEP terjadi apabila nilai B per C sama dengan 1. BEP yang dimaksud adalah suatu perusahaan tidak mengalami keuntungan dan tidak mengalami kerugian. Selanjutnya, keuntungan terjadi apabila B per C lebih dari 1. Nah, kemudian untuk menambah pemahaman teman-teman mengenai acara ekonomi veteriner ini, sekarang kita berlatih mengerjakan soal ya. Soal yang pertama, diketahui analisis ekonomi di suatu peternakan sapi adalah sebagai berikut. Dengan pengeluaran per ekor adalah Rp10.479.600 dan pendapatan per ekor Rp14.611.000. Kemudian yang ditanya adalah berapa keuntungan per ekor selama 182 hari atau NPV, yang dimana nilai R adalah 7% per tahun. Kemudian, berapa benefit cost ratio untuk usaha penggemukan tersebut. Nah, dari soal sudah dapat diketahui nilai pendapatan, nilai pengeluaran, N, dan juga R-nya. Kemudian, kita langsung menjawab soal yang A dulu untuk mencari NPV. Jadi, rumus NPV adalah TPV benefit dikurangi TPV cost. Dengan rumus TPV benefit, XN per 1 plus R per pangkat N, dan TPV cost adalah YN per 1 plus R di pangkat N. Nah, kemudian diperoleh nilai NPV-nya, sehingga peternakan sapi tersebut memperoleh keuntungan sebesar Rp3.939.975,13 per ekor selama 182 hari. Nah, kemudian untuk nilai rasio B per C diperoleh dengan rumus TPV benefit per TPV cost dan diperoleh nilai 1,39. Nah, apabila nilai B per C lebih dari 1, maka peternakan atau perusahaan tersebut mengalami keuntungan. Nah, kemudian dapat dihitung standar keuntungannya, yaitu rasio B per C dikurang 1 dikali 100%, sehingga diperoleh 39%. Jadi, usaha penggemukan sapi tersebut mengalami keuntungan sebesar 39% dari modal awal. Nah, selanjutnya untuk nomor 2, suatu peternakan menerapkan program peningkatan kesehatan selama 2 tahun dengan data sebagai berikut. Diketahui R sama dengan 7%. Nah, kemudian hitunglah total benefit dan cost, TPV benefit dan cost, net present value atau NPV, rasio B per C, dan standar keuntungan atau kerugian dari setiap program serta interpretasikan. Nah, kemudian langsung kita jawab. Untuk program yang pertama, ada program vitamin. Nah, kita harus menentukan benefit dan cost-nya untuk menghitung TPV benefit, TPV cost, dan NPV-nya. Nah, dengan rumus PV sama dengan XN per 1 plus R pangkat N, maka dapat diperoleh PV1, yaitu tahun 2019, adalah sebesar 467,289. Dan PV kedua yaitu PV 2020 adalah sebesar 349,375, sehingga dapat diperoleh TPV benefit yaitu PV 2019 ditambah dengan PV 2020 sebesar 816,664. Nah, kemudian untuk cost-nya juga dihitung sama seperti yang benefit, sehingga diperoleh TPV cost adalah sebesar 897,894. Nah, kemudian untuk menghitung NPV menggunakan rumus TPV benefit min TPV cost dan diperoleh hasil min 81,2. Nah, selanjutnya untuk rasio B per C yaitu TPV benefit per TPV cost
dihasilkan nilai 0,91. Nah, apabila nilai B per C kurang dari 1, maka suatu perusahaan tersebut mengalami kerugian, sehingga dapat diketahui standar kerugiannya dengan rumus 1 dikurang rasio B per C kali 100%, sehingga mendapatkan 9%. Sehingga untuk interpretasinya, jadi program vitamin tersebut mengalami kerugian 9% dari modal awal. Nah, untuk vaksin juga dihitung sama seperti yang vitamin tadi caranya. Kemudian dapat diperoleh nilai TPV benefit dan TPV cost. Nah, pada program vaksin ini diketahui nilai rasio B per C-nya 1,29, sehingga perusahaan tersebut atau program yang dilakukan tersebut menimbulkan suatu keuntungan. Nah, standar keuntungannya dapat diperoleh 27%. Sehingga interpretasinya jadi program pemberian vaksin tersebut mengalami keuntungan 27% dari modal awal. Terima kasih.